Nggak usah sangat resmi lah, oh, karena terlalu dikit ya. Oh. Kita mulai aja ya. Selamat sore semuanya ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita mau melanjutin materi pertemuan keempat. Untuk apa? Untuk belajar POS. Yang dimana POS ini sebenarnya kaitannya dengan tugas kalian yang kalian udah kerjain dari pertemuan pertama itu. Jadi kalian udah mengetahui cara nge-POS sebenarnya. Oke, udah itu dulu. Yang Marfiandi, apa belum tahu? Jadi jangan lupa ya, ini tugasnya nih dari pertemuan awal adalah bikin daftar loh yang pertemuan pertama tuh, daftar akun di wordpress.com. Habis daftar, posting catatan pertemuan pertama. Ya nggak? Habis posting, kirim URL WordPress-nya. Kalau ngirim di URL localhost-nya ke saya, otomatis saya nggak bisa periksa. Nggak? Ah, sip. Berarti sama ya. Jadi tiap pertemuan itu kerjaannya. Kerjaannya apa? Nyatat loh sebenarnya. Catatan kalian tuh yang dikumpulin. Udah sih hanya itu. Nah, kita belajar tentang POS hari ini fokusnya ngapain? Pertama-tama ya harus berhasil login dulu. Kalau kasusnya kayak saya ini, saya lupa. Kayaknya saya bener bilang ke kalian saya ganti nih, biar sengaja saya lupa entah apa passwordnya, intinya saya pun nggak hafal ya. Nah, terus gimana nih kalau lupa? Errornya sandi yang dimasukinnya salah. Berarti usernya udah bener admin, sandinya yang salah. Caranya gimana? Kita harus melacak dulu database yang digunakan. Ngelacak database ada di PHP admin, ya nggak? Klik database, cari database-nya itu. Kalau nggak ketemu di halaman 1, halaman 2. Ini baru ada jika database-nya udah banyak. Kalau kalian yang dikit sih tampil semua di sini harusnya. Ya. Udah? Masih aman ya sampai ini ya. Karena nggak lupa password kan yang kalian kan. Nah, jika udah buka database, buka tabel yang mengandung kata user. Bukan user meta, user. Di dalam ini nanti ada usernya admin, passwordnya kita nggak tahu karena udah mengalami bentuk encrypt. Kemarin tuh memang sengaja saya ganti ya, tujuannya memang supaya saya lupa. Di mana saat saya ngetik admin nggak bisa kan ya kan? Ya nggak? Saya mau balikin ke admin biar nggak lupa. Nah, karena kita udah berhasil mengganti password dari pengaturan kemarin tuh ceritanya itu kan, dari pengaturan dari profil, ya. Cara gantinya gimana? Kalian cukup edit. Di bagian user pass nih ganti ke MD5. Functionnya ya, MD5. Ini fungsi enkripsi. Password yang kayak gini ini abaikan, ganti misalnya admin. Jadi kalau mau passwordnya Boreti, berarti ketik aja Boreti. Kalau mau Maya, ketik Maya. Nah, kebetulan biar saya nggak lupa, saya samain aja. Tapi untuk UTS, saya bilang tentunya sesuai soal ya yang diminta. Oke, ini admin. Di Go. Kalau udah, coba lagi. Admin, enter. Harusnya udah masuk dia. Sesimpel itu sih. Ya. Nah, kita masuk ke posting. Pertama-tama, untuk posting adanya di post. Kalau bahasa Indonesianya post tanpa T, kalau bahasa Inggrisnya post dengan T. Hanya beda itu sih. Yang dibilang konten itu yang mana sebenarnya yang di post ini. Oke. Ada lagi nggak konten yang lainnya? Ada di laman atau page. Saya ulangi. Postnya inilah konten atau di laman atau page ini sebutannya. Bedanya apa? Mereka ini mirip, hanya penggunaannya. Kapan menggunakan post, kapan menggunakan laman. Nanti di laman nih saya bahas. Jadi pertemuan selanjutnya ada bahas tentang laman atau page. Di pertemuan selanjutnya itulah yang kita bahas kapan perbedaannya ya. Jadi kita ini baru ke post ya. Post ini tulisan atau konten yang ada di web. Kemudian kemarin tuh ceritanya kita ada manajemen post. Yang dibilang manajemen data post itu apa? Harusnya kan kalian udah belajar DPW itu ya, DPWL. Bener nggak? Ada istilah CRUD ya. Yang lain nggak? CRUD? Oh, anak-anak. Create, read, update, delete. Pernah dengar nggak?
Atau enggak? Enggak pernah. Iyalah. Nih kan ada form, ya enggak? Kalian sebelum form tuh kan ada halaman kayak gini nih ya. Ada nggak? Lupa. Ada tabel, tabel dengan data kan? Ada ya? Ada biasanya di sini data instansi, tombol plus tambah, ya nggak? Tambah diklik tampil form, gitu nggak? Ubah diklik tampil form lagi tapi dengan isi, ya nggak? Hapus diklik nanya hapus, gitu kan? Oke, saya ulangi biar kalian flashback dulu. Jadi ada menunya, tampil data, kalian ada ngeklik tombol plus tambah, ngisi datanya, ngeklik tombol simpan. Itu tuh kegiatan tuh namanya yang tambah tadi, ya. Itulah yang bagian create-nya. Kan CRUD, create-nya itu saat nyimpan. Udah? Udah insert ya nanti ya, query-nya insert. Sudah? Apa lupa? Maya, udah ingat? Apa lupa? Ingat, bagus Abon. Ini gimana nih? Apa nih dia nanya nih? Elma di blog. Hmm. Jadi dia lah yang tahu dia ngapain. Kita lanjut ya. Sekali lagi, saat ngisi data di form, kita klik simpan, itu ada query namanya query insert. Untuk ngapain? Untuk nyimpen data. Oke, insert. Itulah bagian create C yang pertama di CRUD. Udah ya. Apa yang kita insert kan kesimpan nih, tampil di tabelnya ya. Untuk nampil ini dia namanya read. Setelah create, read, baca. Itu menggunakan query select. Select tulisannya, oke. Query select nanti di misalnya ada yang salah nih, kita tinggal ubah. Saat ngeklik ubah itu dia belum langsung update, dia akan nampilin dulu di form. Oke, ada select lagi berarti di sini. Baca data. Kenapa dengan kode 2 munculnya ini? Saya ulangi. Dengan kode 5 munculnya ini. Ya enggak? Kenapa? Dia baca data. Ada select. Tapi saat kita ngeklik simpan lagi, berarti itu kegiatannya karena sudah ada record, dia ngupdate. Itulah U. Ini nih, CRUD, create, read, update. Ada? Lo tahu? Create itu bagian insertnya, tepatnya bagian simpan. Read itu bagian selectnya, alias baca. Update itu bagian memperbaharui. Delete, hapus. Bener gak kata update tuh ubah? Kita lihat ya. Mana tadi tuh nih? Kayak gini. Mengubah nggak? Mengubah yang sekarang. Saat saya ngeklik simpan nih, bukan insert, tapi update. Jadi update-nya itu memperbaharui. Kalau ubah kan edit atau sunting ya. Jadi agak beda tipis, tapi maksudnya beda. Nggak? Gini, tunggu. Konsentrasi ya. Konsentrasi. Saya kasih pembesar nih. Ada tombol edit ya. Saya klik. Tadi kan saya melakukan sesuatu di sini nih. Ya nggak? Yang MD5 tadi. Saya ngubah. Jadi ini kan. Tapi saya nggak ngeklik go. Itu udah selesai ngubah tuh. Tapi belum selesai ngupdate. Secara history nih. Ini kan select. Nah, kalau kalian lihat masih ada nggak dia? Historinya tentang yang tadi tuh. Kebetulan habis dia. Jadi saya mau nunjukin inilah, saya balikin lagi lah ke MD5 biar kelihatan
aktivitasnya ngapain, ada nggak kata-kata update. Mana nih, ulangi, go. Di sini tidak terrecord, tapi di sini nih ada nih update. Iya nggak? Kapan update-nya? Ya setelah tombolnya ditekan tadi. Nah, iya, jadi ngubahnya yang ngubah data di form, tapi kegiatannya itu untuk memperbaharui yang namanya update. Nah, tadi itu kita udah ubah nih, ubah edit tadi sunting atau ubah, ya nggak? Tapi baru beneran terupdate ya jika udah tombolnya diklik tadi, yaitu go kebetulan di sini. Nah, select tuh baca nampilin ini. Delete nanti ya kata-katanya delete juga. Nah, itulah update. Update jadi tepatnya memperbaharui, bukan ngubah. Kegiatannya memang ada mengubah, ya, tapi eksekusinya dengan update. Sama kayak di sini tadi, saya udah selesai ngubah, tapi saya tidak pernah mengupdate, ya dia tidak akan terupdate. Eksekusinya tombol di sini yang update. Nah, terakhir baru delete. Ya, delete biasanya ada konfirmasi. Kalau cancel ya nggak akan terupdate, nggak akan terdelete. Kalau udah di delete, di oke, ya baru dia delete tadi, hilang. Ya, tapi ini karena datanya beneran saya nggak ngapus ini ya. Saya mungkin hapus yang ini aja lah. Saya hapus ini, di oke kan, awalnya 7 record, jadi berkurang nanti, jadi tinggal 6. Oke, tapi query-nya tetap delete itu. Oke, udah ya. Delete kan memang artinya hapus. Nah, udah. Itu gambaran CRUD. Sama ceritanya di sini. Manajemen pos itu yang bagaimana? Manajemen pos itu sendiri adalah kegiatan. Nah, saya butuh login lagi nih. Karena saya iseng ganti-ganti password tadi. Nah, manajemen data pos terdiri dari tambah. Ya nggak? Udah tahu kan nambah posan? Nanti kita coba lagi. Ada sunting mengubah, ubah. Ada edit cepatnya, nggak usah dipusingin, tong sampah ini ngapus, tapi dia masih tersimpan di recycle bin. Tampilnya ya nampil data. Nah, inilah kegiatan ngepost tuh ngapain, bisa dilihat di semua post. Oke, itu untuk manajemennya. Nah, kita coba ke tambah baru sekarang. Silakan. Di sini saya jelasin. Klik tambah baru. Nah, pertanyaannya editor kalian ini tampilnya apa? Coba lihat editornya tampilnya apa. Kalau yang model gini, editor block disebutnya, atau Gutenberg. Nih, mana tulisannya nih? Editor block. Tetapi, jika ada tulisan invalid JSON response saat menerbitkan tulisan, kita menggunakan editor klasik. Balikin ke zaman dulunya. Itu kalau aja. Nah, kita pastiin sama-sama dulu. Yang kalian tampilnya apa di sini? Sama kayak saya. Blok. Marvianti sama Rosi, Maya, beda. Yang paling belakang, hah? Oh lah, tidak tahu apa lah ya. Kami lanjut lagi ya. Ini kita tinggal berikut mau close langsung pun boleh. Nah, ini saya ajarin penggunaannya. Cara penggunaan detailnya nanti ada di kelas SI4A yang sedang saya convert ya. Ini sedang convert nih kayak gini. Nanti saya upload, kalian tinggal lihat, tonton di SI4A itu. Jadi kalau saya saran nanti untuk ngerjain catatan kalian sih sebaiknya nonton yang SI4A untuk catatan ya. Kita lanjut ya. Di sini judulnya, ya udah berarti intinya bukan ngumpulin lokal host, jangan salah paham. Tapi untuk kita latihan di sini. Jadi latihan pertemuan yang si Vendo udah ngetik ya. Apa tidak jalan? Oke, silakan. Ketik catatannya. Hari ini hujan. Boretti makin langsing. Terus apa lagi? Temen Boretti tidak hadir. Ya enggak? Ketik A. Akan tetapi Arseli saking aslinya kayak madu dijual, ada madu pahit, ada madu manis,
Intinya ya kan dipusingin ya, basing-basing aja ini ngetiknya. Nggak usah diturutin yang ini. Intinya kalian ketik dulu. Ada Vendo yang sangat ganteng datang awal. Dah, Mas Riyadi sudah selesai ketik. Minimal 3 baris diketiknya. Merangkai kata juga boleh. Nggak harus sama kayak saya ya. Nanti saya jelasin, kalian ketik dulu. Sudah 3 baris? Oke, saya jelasin cepat aja ya. Ini ceritanya kalau kita mau ngebol, tahu lah ya, tekan bol. Boreti tekan I, ya nggak, italik dan segala macam. Ada madu B I, bisa digabung. Bol italik. Oke. Bisa kasih link ke Instagram Boreti misalnya. Kita tinggal cari instagram.com Boreti. Nah, ini Boretinya. Berarti kalau kita mau ngelink ke Instagram Boreti, saya tinggal blok Boreti dan ngeklik link yang sama kayak link website Atma Luhur. Ya. Kita tinggal pilih kan. Nah, Boreti ini mau dibuka di tab baru, caranya aktifin ininya. Oke, jadi yang web Atma Luhur yang saya bilang di tiap post kalian, di akhir post yang kayak gini nih. Linknya apa dan ini. Oke. Intinya kalian copy paste pun nggak masalah kok yang kayak gini nih. Di tugas kalian tadi, mana tombolnya? Tombol tambah. Nih, tambah post, paragraf. Nih, kan terakhir tuh kunjungi website Atma Luhur. Jadi tiap kali mau di copy juga nggak masalah yang ini bagian terakhir nih. Taruh aja yang udah kalian pernah bikin. Kan linknya nih tinggal ngambil dari www.atmaluhur. Kalau udah terbuka udah aman kan? Nah, udah kebuka, ambil, copy, tutup. Di sini berarti tinggal gini, tinggal aktifin. Udah. Berikutnya gimana? Nah, ini linknya udah bener belum? Cek kan? Belum tadi tuh. Nah, diklik dulu. Nah, kalau udah ada garis-garisnya nih baru dia oke. Buka tab baru. Nah, terus gimana yang berikutnya? Kalian tinggal ambil, taruh di post selanjutnya lagi. Maksudnya gini, ini kan kita tinggal, nih saya simpan dulu lah. Saya simpan. Nah, saya tinggal tambah baru. Yang ini kan yang kita tadi barusan. Nah, saya tinggal copy lagi yang ininya nih untuk pertemuan keberapa, karena biar kalian nggak mungkin salah intinya. Pertemuan 5. Berarti ada ini catatan kalian di paling bawahnya, tambahin paragraf. Tinggal di paste. Udah sama nanti link Atma Luhur. Cukup sekali karena sama itu bagiannya. Oke, harusnya udah jelas nih. Nah, kelanjutannya intinya kita udah tahu lah ya pakai tombol-tombol ini ya. Nah, ada tapinya. Saya mau ada underscore, madu pahit, ada madu manis. Caranya gimana? Ada nggak di sini? Untuk pangkat ada, superscript, subscript ada. Sorotannya apa nih sorotan? Highlight warna ini misalnya. Nah, dia jadi ada warnanya beda. Tapi yang saya mau nih ada underscore. Ada underscore, ada nggak tombolnya di sini? Nggak ada kan? Nah, gimana caranya supaya yang tidak ada atau yang kayak gini nih? Kalau kalian coba perataannya, rata kiri ada, rata tengah ada.
Rata kanan ada. Ya nggak? Rata kiri kanan. Nggak deh kan? Bener nggak? Udah dicari belum? Nggak ada kan? Ah, nggak deh, nggak. Nah, kita lanjut ya. Terus caranya gimana yang gini nih? Nah, kita harus mengkonversikan dia ke bentuk HTML dulu. Jadi ini nih disebutnya penyuntingan secara visual. Apa yang kita lihat, itu yang kita dapat. Oke. What is you see is what it you get. Nggak usah dihafalin, nggak. Apa yang kita lihat, itulah yang kita dapat. Maksudnya gimana? Kayak ginilah. Coba terbitkan. Terbitkan 2 kali. Pastikan bisa. Udah? Pastikan berhasil, maksudnya nggak ada error. Sudah? Sekarang klik kanan latihan 4 nih yang di sini setelah kita terbit tuh. Atau tampilkan post ini, klik kanan, open link in new tab. Open link in new tab. Sudah? Apa yang kita lihat itulah yang akan kita dapat. Ya tadi tuh ada hujan, boreti, miring, underscore, bukan underscore, link di sini dan seterusnya. Ya nggak? Yang warna ini sama dengan warna di sini. Apa yang kita lihat itulah yang kita dapat. Dapat tuh yang mana? Ya hasil ya. Oke. Udah. Ini namanya editor secara visual. Nah, untuk solusi yang underscore yang kayak saya bilang tadi, kita mesti ngeditnya secara ini visual, satunya lawannya adalah teks. Jadi ada editor teks berupa editor HTML. Berarti kita sunting sebagai HTML. Silakan. Apa yang perlu disunting ya? Kalau kalian belajar HTML yang kemarin di DPW, di DPWL, inilah HTML-nya. Pak, pening nih kok tulisan gini, kalian kan geleng-geleng kepala kalian kan udah buyar ya nggak? Nah, cuekin. Kita hanya fokus ke bagian yang mau kita tambah tag HTML. Contoh, Arseli mau saya underscore. Berarti di Arseli ini saya tambah tag U, tag U. Bukan U ya, hanya U. Silakan Marfiadi. Nih, saya hanya nambahin tag U buka, U tutup. Silakan Vendo, tahu deh. Oh, penerbit invalid. JSON invalid JSON respon. Ya. Nah, Tapi pas awal tuh di bukan itu, enggak invalid. iya, tidak masalah. Kenyataan kan jadi invalid nih. Ya, penyebabnya ada versi SAM-nya yang nggak support. Bisa jadi arsitektur komputernya nggak support dengan versi SAM-nya. Jadi solusi yang itu, kamu mesti install Classic Editor. Plastik. Classic Editor, penyunting. Iya, namanya Classic Editor. Editor klasik, plugin. Nah, jadi ada teman kalian yang nggak berhasil menerbitkan. Itu jadi masalah tuh, masalah banget. Jadi solusi apa? Ada tulisan invalid JSON respon. Nah, sama kan? Ya, berarti bisa jadi versi SAM-nya itu yang nggak support. Nah, cuman yang kayak gitu, ya mau nggak mau kalian install yang namanya Classic Editor. Plugin tuh, tambah plugin Classic Editor. Nantilah dibahas habis ini, sabar. Yang ini kami bahas yang Gutenberg dulu. Kita lanjut ya. UU. Udah UU gimana? Kita mesti lihat lagi secara visualnya. Sunting secara visual. Yang kayak tadi tuh sabar dulu ya. Nah, tadi saya nganunya di Arseli. Bener nggak Arseli ini sekarang ada underscore? Yang UU tadi. Ya, kita tinggal terbitkan aja, perbarui. Reload. Harusnya di sini Arseli tadi. Nah, udah bergaris bawah. Bergaris bawah bukan link. Ini kan link. Ini bukan link. Oke. Pada intinya gini. Sesuatu hal yang tidak ada disediakan di fitur ini, pada intinya ya, sesuatu hal yang tidak ada, kita bisa nambahin secara code-nya. Nah ya. Contoh. Saya mau nambahin peta di sini. Berarti kan tombolnya saya nambahin ini. Saya nambahin blok kan, muncul.
Blok ini bisa nggak dipindah? Sebenarnya bisa blok ini dipindah. Contoh, ini mau di tengah-tengah dia ini, berarti saya klik bawah. Nah, yang di tengah-tengah nih blok yang baru. Ya nggak? Nah, terus tipe, bukan tipe, sebenarnya disuruh ngetik kita nih. Type. Type itu kan kalau bahasa Inggrisnya diartikan jadi bahasa Indo, TYPE apa? Tipe atau ngetik kan? Nih, TYPE. Apa kita artikan? Tape. Bukan kan? Bukan kan? Maya nih jago bahasa Inggris apa? Type. Artinya tipe. Tapi selain itu bisa juga diartikan ada. Nah, jadi jangan heran kalau kita menggunakan bahasa lain ya dia jadinya kayak gini. Ya. Tipe ketik garis miring untuk milih suatu blok. Jadi kita bisa ketik garis miring. Tadi tuh mau peta kan? Peta nggak ada. Map nggak ada. YouTube ada pulih. Ya nggak? Nah, jadi mesti gimana? Nah, kita kalau yang nggak ada tuh mesti pakai HTML khusus. Ini caranya nih. Silahkan dicoba. HTML khusus garis miring. Ini nambah blok lagi. Bloknya itu kita pilih HTML khusus. Pak, mendak deh cuman nih yang plus di atas nih. Ketik aja HTML. Apa yang bisa dilakukan di HTML khusus ini? Banyak. Segala sesuatu yang menggunakan HTML bisa dilakukan di sini. Contohnya adalah kita punya YouTube. Kalau nggak salah udah ada di tugas kalian itu juga. Yang kayak gini nih, kalian naruh video nih, dibagikan, ya nggak? Ada tulisan embed, diambil lah isinya ini. Inilah yang ditaruh di HTML khusus. Pak, cuman ini cara nambah HTML khusus tadi? Plus, ya nggak? Plus, ketik aja HTML, pilih. Pak, urutannya nak aku pindah, aku nggak kunjungin ini nak di bawah, aktifkan dulu, klik yang arah bawah nih. Bisa? Nah, kayak gitulah. Apa yang ditulis di sini? Ini iframe yang pertama ini adalah iframe untuk YouTube. Nah, yang kedua, apa yang bisa dilakukan lagi untuk HTML khusus? Banyak yang saya bilang tadi. Salah satunya Google Map. Contoh, Boreti. Jangan Boreti, ntar orang lain ketemu. Boreti kerja di mana? Teresia. Teresia apa? SMP, Pangkal Pinang. Nah, cak-caknya Boreti bikin website untuk sekolah dia. Kan ada lokasinya, map. Ini caranya. Lokasi dia di sini. Siapa nih Sandra Dewi? Sampai kayak karambut Boreti yuk. Kelak aja di model. Nah, cak-caknya gini, ya ada SMP. Makanya gimana? Atau rumah kalian lah. Rumah siapa Boreti ini di sini lah cak-cak. Nah, berarti kita tinggal klik aja lokasi dia ini. Kan udah pindah nih markernya, jangan di situ sini. Mana nih deket nih. Ah, di sini ya, Asam nih. Nih, marker kecil nih yang dia. Oke, cara makainya gimana? Nah, berarti saya mesti klik dulu. Ya mau nggak mau kayak gini, mesti saya bagikan. Oke, kelurahan Asam yang dianggapnya. Tetap kata-kata semat tuh sama dengan embed. Ambil ukurannya bebas lah, salin. Kalau mau lebih dekat lagi, ya kita cari dulu lah lokasi lainnya. Misalnya tempatnya lah, paling gampangnya Teresia tadi lah, atau martabak inilah bebas lah. Nah, bagikan tombolnya ini intinya yang dipakai. Sematkan, salin, dan taruh di HTML. Bukan hanya iframe intinya ya, kebetulan aja yang ini nih. Nah, kita bisa naruh iklan misalnya kayak gitu, bisa pakai HTML ini. Isinya apa? Tinggal kita perhatiin jauh, sudah tuh ada petanya, map. Ya nggak? Sangat gampang. Ada gambaran ya? Tinggal dicoba lah intinya nih.
kita terbitkan, hasilnya gimana? Reload. Nah, nanti, nah ini kenapa Pak bisa kayak gini ya? Tinggal kita enter aja. Atau tambah blok baru. Contoh ya. Saya tambahin blok di tengah-tengah mereka. Ini. Tapi ini nih posisinya di atas tadi tuh. Saya nggak mau di sini misalnya. Berarti dia ini, ini saya paling bawahnya dia. Kemudian ini nih mau dipindah, berarti ini nih di bawahnya dia. Nah, jadi seolah-olah ada pemisah di sini. Seolah-olah ada keterangan atau lokasi saya berjualan. Ada keterangan, saya coba perbarui. Tinggal reload, lihat apa keluarnya. Nah, kok begini? Ya, dia berantakan, berarti ukurannya. Kalian coba ganti dulu tema nih. Jadi yang disebut tema itu sangat mempengaruhi website kita. Dia ada tema malahan yang kayak gini, ini nggak tampil, underscore, bold, segala macam. Di SI4A tuh ada saya bahas. Nah ini coba aja deh, kita ganti tema, tapi nanti temanya ya ada pembahasan khusus. Ini nih cuma sekedar aja nih, pembuktiannya bener nggak dia gara-gara itu. Kita coba. Nah ternyata yang ini mirip. Kenapa mirip seperti itu? Ya mau nggak mau kita modif. Ini kan udah bener nih. Udah bener ya, jarak paling kirinya. Ya nggak? Terus ini nih masih aja di sini. Caranya gimana? Ya mau nggak mau kita perbaiki. Nah, tambahin lah misalnya tag namanya center, tengah, buka, tutup. Untuk tengah itu untuk apa ya? Untuk tengahin. Coba ya. Text align itu untuk paragraf kamu naruhnya. Yang ini kan objeknya ya. Center. Nah, kayak gini nih. Yang ini kan belum di center nih. Tapi pas normalnya sih normal dia harusnya. Ya. Tulisan center tulisannya center tuh. Oke. Jangan lupa center ini punya pasangan. Jadi di akhirnya pasangan. Sama kayak gini. HTML. Nah, tapi jangan lupa yang akhirannya. Oke. Nggak dicoba yang ini. Atau nggak ada internet. Tapi ada gambaran lah ya intinya ya. Pakainya gimana ya. Ini ada saya sambil rekam. Tapi sekali lagi versi lengkapnya sih penonton yang A. Nah, jadi kayak gini, kita atur dia tengah. Oke. Udah, ada gambaran. Jadi, fiturnya kayak, Pak, kalau aku nak nambah tabel, kata kalian. Kan ketik aja tabel misalnya. Nah, tabel tinggal kita pilih. Mau berapa? 3 kolom, 3 baris misalnya. Buat, udah, tinggal kita isi. Tek. Udah sangat simpel yang modernnya ini. Udah. Arseli belum. Oh lah, yang editor klasik saya bilang tadi ya, si Maya. Tapi tahu pakai ini ya. Jadi catatan kalian tuh maksudnya bukan hanya sekedar teks gambar. Bisa kok dikembangin nambah tabel kah, nambah yang lain-lain kah. Nambah galeri pun bisa. Galeri itu ada beberapa gambar. Nanti dia ada layoutnya. Saya coba lah ya. Plus galeri. Selebihnya sih kalian tinggal di jam terbang aja lah, tinggal nyoba, tahu kok nanti. Yang penting alurnya tadi udah disampaikan. Nah, cacaknya saya ngupload gambar. Tapi gambarnya kebetulan gas lagi langka, minyak goreng lagi langka, beras lagi langka, cacaknya saya ngupload ini ya. Nih, setelah deterjen pun langka kan. Saya upload. Lepas. Nah, gambarnya itu kita maunya bentuknya gimana? Kan dia ada blok-blok nih. Ya enggak, seolah-olah 6 ya. Ini bisa diatur bulat. Ini bulat. Ini enggak kelihatan, di sinilah bulat nih, kayak gini. Ya. Terus gayanya standar atau apa, tepi atau apa, tinggal kalian atur dari sini. Nah, ini kalau saya bulat pun tidak kelihatan kayaknya.
Nah, karena gambarnya memang udah transparan. Kalau itu kan nggak ada backgroundnya tadi. Nah, inilah jadi galeri dia. Kita coba perbarui. Apa keluarnya? Dia nyusun sendiri malahan untuk kita. Hasilnya ada begini. Pak, tapi kok nggak bisa diklik? Ya nggak? Kita belajar ada gambar kecil, ada gambar besar, ya nggak? Thumbnail diklik jadi ukuran benar. Aktifkan dulu linknya. Linknya kemana? Link ke dia sendiri. Oke, kita coba perbarui, reload. Yang tadi belum bisa diklik, yang ini kan nggak bisa diklik juga nih. Saya cuma nambah di minyak goreng karena mahal tadi kan. Diklik, ya tampil yang ukuran besar. Pak, mau terbuka di jendela sebelum berikutnya. Berarti linknya tuh dibuka di tab baru. Pak, nggak deh tapi ya nggak. Ada nggak pilihannya? Nih, ya nggak. Jadi yang ada di sini nih dicoba maksudnya. Intinya tuh lah yang saya bilang jam terbang nanti. Karena dia versinya akan diupdate banyak kok. Ya. Ini saya simpan, perbarui, saya reload. Kalau kalian ingat tadi saat saya klik dia kebukanya ya dia sendiri. Nanti justru saat kita belajar pluginnya kayak gini nih, dia kebuka di halaman inilah, tapi dia loading namanya ada Lightbox. Bagus ya ada animasinya nanti ada Lightbox. Kayak apa sabar. Nih, ini kan kebuka di tab baru nih, tanpa ganggu yang sebelumnya kan. Nah, ya enggak? Nanti kita tinggal klik dia Lightbox loading. Itu tunggu saat belajar plugin. Ada, gampang banget intinya. Tinggal install itu udah jadi bagus saat kebuka terbukanya di sinilah. Maksudnya kayak apa? Sabar dulu ya, pelan-pelan. Tapi ini udah nyambung belum? Adalah gambarannya. Itu tentang post. Oke. Yang saya bilang tadi ada penyuntingan secara blok yang kayak sekarang nih lah. Ada yang namanya penyuntingan yang kasus ini sama Arceli. Nah, kalau kasus kayak gitu gimana? Kita mesti install plugin yang namanya jarang install plugin tambah baru. Ini butuh koneksi internet nih. Editor klasik. Kalau Arceli connect internet, install di plugin tambah baru plugin editor klasik. Oke. Tinggal tunggu dia download tuh, download untuk kita sendiri nih. Tapi nanti spesial kita ada belajar kok plugin. Tapi gambarannya daripada nggak bisa kan ya ini caranya. Ini solusinya. Ini solusi paling gampang ya yang install dia ini. Aktifkan. Nah, nanti jadinya adalah Arceli connect internet enggak? Lagi install berarti. Udah. Nih dari plugin terpas. Hah? Tambah baru, tambah baru, tambah baru. Sudah? Nanti ada beginian nih, kalian dulu. Nanti ada beginian. Oke. Diklik install, aktifkan. Itu tergantung koneksi internet. Nah, nih biar tahu aja dulu nih. Yang lainnya, walaupun sekarang belum ada masalah ya, tapi sebaiknya mengetahui juga. Siapa tahu ngalami masalah. Jadi tidak perlu saya ulangi. Oke, kalau udah gimana? Kalau udah ya tinggal tambah posting. Sama lah intinya. Sekarang posisinya harusnya yang si siapa namanya tadi, Arceli dan ini kalau udah install editor klasik ini tampilnya. Oke. Cara pakainya sekarang sama kayak tadi, tinggal ketik judul pertemuan klasik. Ya enggak? Tinggal ngetik. Tahu lah yang ngetik ya. Enter. Tapi bedanya nggak ada bloknya. Ya itulah dibilang klasik editor. Oke. Memang yang zaman dulunya dia seperti ini. Bol. Oh, bisa juga jam tuh. Oh, bisa juga gini. Nambah link tahu lah ya. Nah, nambahin yang lainnya nih, menu-menu lainnya. Akan tetapi jika kita mau yang kayak tadi, yang tulisan kayak Boretti tadi, kali ini asal ketik nih ya. Arceli kenapa? Dah. Nah, hah? Pluginnya udah belum tadi? Classic Editor. Udah diaktifkan.
Saya ulangi ya. Kan tambah baru, plugin tambah baru. Oh, udah. Terus Kak ngeklik install kan? Di sini nih. Hah? Oh lah, intinya ada install, ada aktifkan. Harusnya tombol aktifkan nanti. Inilah aktif nih, ya. Kamu lihat tombolnya ada nggak aktif? Kalau belum diklik. Oke, kami lanjut dulu ya. Oh lah, intinya kamu perlu ngaktifin. Nah, saya mau ngapain nanti? Nih, mirip dengan yang tadi. Bedanya sekali lagi yang tadi itu blok. Yang ini nih gabung semua. Nah, gambar di situlah. Jadi kita tinggal enter mau naruh gambar. Nah, saya tinggal milih gambar tadi. Minyak ya. Dia kayak kita ngetik di Word tuh lah. Oke. Kalau yang satunya tuh seperti ngetik di Excel. Jadi per baris ada baris row-nya. Nah, ini ngetiknya ya dia gabungan di satu jendela ini. Oke. Kita perlu ngapain lagi misalnya? Saya mau rata kiri kanan. Nggak ada pilihan rata kiri kanan, tengah ada, kanan ada, kiri ada. Berarti saya mesti masuk ke penyuntingan teksnya. Nih, persis kayak tadi, tapi beda jendela aja. Beda tampilan. Nah, terus gimana biar saya bisa di sini kan bold tadi tuh. Di sini kan cacaknya italic. Saya mau ada underline-nya. Berarti saya ke teks. Saya tambahin tag U untuk underline. Oke, intinya jurus yang kalian pernah pelajari di DPW, DPWL nanti bisa diterapin di sini. Hasilnya apa? Ya tentunya ada underscore. Kalau nggak jelas ngelihatnya karena ini nih translate-nya biasanya. Terbitkan aja. Harusnya yang kamu udah berhasil kok. Cuma gitu aja. Solusi atas invalid JSON response. Nah, di sini udah ada garis bawah. Aman. Ya nggak? Cuma pada intinya ya, kan ini terbatas deh. Kalau kita mau nambah tabel atau yang lainnya, kayak yang ini tadi, oke, nih, cara paling cepatnya sih ngopi, cara paling cepatnya. Nah, di sini ada tabel, saya tinggal copy elemen ya, mana nih, copy elemen. Sama caranya, saya tinggal masuk ke teks, mode teks, dimanapun posisinya, misalnya di paling bawah nih ya. Saya nggak mungkin paste langsung ini, nggak kebaca dia, karena ini penyuntingan visual. Saya mesti beralih ke teks, baru naruh code, baru ke visual, baru jadi dia tabel. Ya nggak? Jadi coding HTML itu yang digunakan. Pak, saya mau pakai bingkainya 1, berarti table border sama dengan 1. Saya mau width-nya 100, berarti width 100%. Perbarui. Saya cek lagi di sini, yang awalnya belum ada tabel, jadi ada tabel. Ya nggak? Sama kan? Kayak gini tadi. Yang penting, dasar kalian kemarin kuat dulu. Dasar-dasar itu DPW, DPWL, kan saya bilang rekayasa web kelanjutan dari itu kan. Nggak mungkin lagi kita mulai ngulang dari awal maksud saya. Nah, intinya barang itu itulah yang tinggal pakai. Pak, saya mau nambah bullet list. Kalau di sini sih bullet list masih ada lah. Intinya yang nggak ada sekali lagi kita manfaatinnya di teks. Teks inilah yang penyunting HTML-nya. Oke, pada intinya itu. Mau dia classic editor, mau dia block editor, sama ada convert ke HTML-nya. Oke, jadi dia saling melengkapi. Nah, itu. Sampai ini nggak ada pertanyaan? Nggak ada? Belum pulang kita, tenang, belum pulang, belum selesai. Nih, kita lanjut deh ya. Kalau nggak ada, nah ini saya sambil ngupload aja lah. Ini kayaknya udah selesai nih. 2 jam 4 menit. Jadi saran saya kalian tunjuk nonton yang itu nanti. 2 jam 4 menit. Karena nggak mungkin saya menjelaskan di kelas kalian ini terlalu singkat maksudnya. Jadi detailnya ada di sini nanti. Nih, 2 jam 4 menit ya. Nah, di sini ada caranya. Feliciat, Yang kamu tuh yang blok-blok ini
Yang HTML5 ada, yang absen ada, penjelasan tentang tugas ada. Nah, ini yang penjelasan yang akan disampaikan sekarang pun ada nih. Kita coba lo, ngupload lah sambil ya. YouTube. Jadi sambil nunggu ya, siapa tahu bisa cepat selesai. Kalau mau bertanya, silakan tanya ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum saya lanjut, ada? Oh, anak-anak. Belum ada. Oh lah, kita lanjut nih ya. Sambil ngupload. Kita lanjut ke status post karena keluar juga di UTS. Oke. Status post tuh ada apa? Paling gampang lihatnya seperti ini. Rekayasa web. Nih, status post tuh ini jendela posting udah kita bahas tadi. Jadi ada yang versi visual, ada versi secara text editornya ya. Tambah ubah hapus tampil, itulah yang dibilang manajemen data post. Ada status postingan, inilah yang akan kita bahas status postingan. Status post itu ada yang draft. Draft itu sampai dengan konsep. Ibaratnya kalian ngetik belum sudah, belum mau di print, baru konsep. Oke, yang mau di print kan kita ngetik nih, entah itu surat laporan kalian, entah surat tugas, entah apa kalian ngetik, tapi masih nyimpan belum kelar, nanti mau dilanjutin lagi, itu yang draft. Oke, cara bikinnya kalian mau nyoba apa cukup saya tunjukin? Mau nyoba apa cukup saya tunjukin? Oh lah, tambah baru, ketik aja apa, mirip intinya yang Gutenberg dengan yang klasik ini. Dia simpan draft atau simpan konsep ya, tapi tanpa nerbit. Ini kan SD masing-masing ya, statusnya adalah draft. Saya coba balikin editornya, balikin tuh di pengaturan menulis, editor standarnya blok. Untuk balikin tadi kan klasik, saya balikin ini baru ada jika kita udah install klasik editor kayak si Arceli. Simpan, saya balik sini. Kalau kalian masih ingat yang tadi, inilah draftnya. Nah ini kan sama kayak model tadi dia, tapi saat saya ngubah, Ctrl S, sama lah tadi itu juga bisa Ctrl S, dia tersimpan. Maksudnya nyimpan ya, selama kita belum terbit ya itu dianggap masih draft atau konsep. Jadi setiap kita ada perubahan, oh lah sudah pulang dulu nanti lanjut lagi, ubah judulnya benernya Boretti cantik misalnya. Nah kita simpan lagi, tombolnya itu simpan konsep atau Ctrl S. Oke, jelas ya. Status konsep tuh kapan ya, kalau kita belum selesai, belum kelar, belum untuk dipublikasikan. Oke, nanti di soal UTS ada, dengan peran ini membuat tulisan dengan status draft atau konsep. Lihat aja perannya apa di soal itu. Oke, udah. Kalau ada pertanyaan langsung tanya ya. Publish ini yang terbit. Publish itu yang terbit. Yang terbit itu yang bagaimana? Ya, yang kita klik terbit itulah. Itulah status tulisan udah terbit. Artinya dia udah rapi lah intinya, udah bisa tampil ke pengunjung. Ibaratnya kalau masak barung padang tadi, lah jadi lah matang, tinggal disajikan. Yang sebelumnya tuh belum, dikit lagi baru masak. Ibarat nasinya masih ketes-ketes loh ya nggak, belum matang. Biar matang gimana? Ya dia tahu kan. Nah kalau udah baru disajikan. Oke, kita lanjut. Gak ada pertanyaan. Pending review. Pending review ini sama dengan ditinjau. Siapa tukang bikinnya? Yang tukang bikinnya kontributor. Yang saya bilang sebelumnya, ada anak magang. Anak magang tuh kita boleh kasih dia nulis, tapi tulisannya tuh kita cek dulu. Lah bener loh dia tulisnya, jangan-jangan basing-basing. Nah, maka minimal seorang editor, berarti boleh editor, boleh admin ya, karena minimalnya editor. Dia nyunting, oh tinggal pucak-pucak dikit, habis itu dia yang nerbitin. Yang nerbitin adalah minimal si editor di.
Dibikin siapa kalau pending review? Dibikin oleh kontributor sekali lagi. Berarti kalian nanti ujian UTS-nya itu ada pengguna dengan peran kontributor tadi. Ya, yang bikin tulisan dengan status pending review. Yang penting juga, saya ulangi lagi ya, saya minta tulisannya itu dengan kalian menggunakan gambar, itu di re-upload. Jadi kalau kalian dapat dari internet, download dulu, habis itu upload lagi di WordPress-nya. Jangan langsung add URL. Nggak. Tunggu, temannya belum kayaknya. Kalau kalian ingat nih minyak goreng tadi, saya kan upload dari komputer saya kan. Padahal minyak goreng bisa saya cari di sini. Minyak goreng. Belanja beli, salah pencet gambar. Nah, saya bisa loh pakai gambar Jokowi ini. Cara makainya gimana? Tanpa saya download ya. Nah, saya ngambil yang ini. Saya tambahin gambar. Saya pastein dari URL. Nih. Tuh gambarnya ada Jokowi. Tapi tidak ada di komputer saya. Nah, tapi saya nggak minta yang kayak gini. Saya mintanya yang kalian download, simpan, nyimpan gambar, tau lah ya. Habis disimpan, di upload. Bukannya dari URL, karena koreksinya nanti saya akan offline. Nggak connect internet. Ya untuk ngelihat. Karena kalau nggak connect internet, ini nggak akan tampil di saya. Itu untuk mencegah kalian copy paste artikel dari internet, intinya itu. Kan banyak tuh kejadian, mau gampangnya dia langsung copy aja sebaris banyak, panjang dia. Nah, jadi mau nggak mau kalian upload ulang. Oke, jelas ya yang ini ya. Memang bisa sekali lagi, tapi saya mintanya di re-upload. Nah, untuk kasus kontributor tuh nggak ada hak untuk upload. Nah, terus gimana ceritanya? Nah, dia bisa pakai foto yang dari online kayak gini untuk khusus kontributor. Oke, karena kontributor nggak ada akses untuk nyimpen file. Buat posting bisa, tapi ngakses nyimpen file ngupload dia nggak ada. Jadi untuk itu kalian silakan gunakan yang gini. Oke, jangan lupa tambahin keterangan gambarnya atau ALT-nya di gambar ini. Ada alternate nih ALT-nya. Jadi walaupun gambar tuh gak tampil, ada gambar dari internet. Maksudnya tulisan ini nanti muncul. Kalau di saya pun nggak muncul. Jadi di catatan itulah kalian ngasih tahu bahwa kalian menggunakan gambar dari internet. Tapi sekali lagi itu untuk khusus kontributor ya. Bukan untuk semua peran kalian gituin. Intinya yang nggak aman tuh re-upload. Oke. Nah, itu kasus yang pending review atau ditinjau sekali lagi oleh kontributor. Di kita ini memang nggak ada, tapi kalau kita ganti peran nih, kan pengguna kemarin saya tunjukin dia ini kan, Jenny ini ya. Jadi Jenny inilah bukan kalian bikin cukup dua macam sesuai perintah. Nanti ada 4 role atau berapa ya, 4 pengguna berarti dengan role berbeda-beda. Masing-masing role tuh yang bikin tulisan atau bikin halaman. Oke, kalau ini kan kemarin tuh saya ganti-ganti kan sampai dia naik ke penulis terakhir kan. Nanti kalian bener-bener bikin pengguna dengan beberapa role. Oke, beberapa role itulah yang masing-masing ngerjain tugasnya masing-masing. Udah, oke. Sekali lagi yang kontributor yang bisa atau yang membuat tulisan pending review tadi. Nah, schedule it ini terjadwal. Yang terjadwal itu yang bagaimana? Kayak gini. Dia bikin post. Contoh, Boretti ini mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Yayasan Santa Teresia misalnya. Dia udah tahu kapan ulang tahunnya. Udah jauh hari dia nyiapin tulisan ini. Selamat ulang tahun Yayasan Tercintaku. Nah, dia admin webnya, pura-puranya dia merangkai kata intinya. Menghitung hari. Detik demi detik. Tak taunya sudah tiba saatnya. Intinya masing-masingnya ada gambar dan segala macam. Yang terjadwal itu yang bagaimana? Jadi belum saya sampaikan tadi. Jadi saat kita nambahin post,
saat kita nambahin blok heading nih kan, kalau judulnya heading tajuk kalian lihat di kanan nih dia spesial. Kalau judul ya dia aktifnya judul, kalau yang tadi itu teks dia ya ini bukan judul, yang mana tadi tuh nih, yang teks yang kecil ya adalah paragraf. Gambar gitu juga, jadi pengaturannya ada di kanan ini maksud saya. Beda yang kita aktifkan khusus editor blok ya, ngapusnya ada di sini, tinggal hapus. Kalau kelebihan ya judul, paragraf ya, beda blok ya, beda dia nanti. Gambar khusus gambar misalnya, pengaturannya ya kalian bisa atur di sini. Nah, yang mau saya bilang tentang yang terbitnya terjadwal seperti ini. Kita bisa ngatur terbitkan di post. Tadi itu blok yang saya bilang ya. Ini beralih ke post. Terbitkan ini tanggal berapa? Nanti di soal itu saya minta terbitnya di tanggal ulang tahun kalian. Contoh, Boretti ini kelahiran tahun 2002 misalnya. Jangan di set 2002 ya. Nggak ya maksudnya. Nah, tapi set maju. Contoh, Boretti ini kebetulan lahirnya tanggal 16 lah, 17 lah ya, 17 Maret besok kan. Berarti ngesetnya 17. Tapi karena UTS kalian sekarang ini pertemuan 4 ini 5, 6. Kita lihat dari sinilah. Pertemuan 4, 5, 6, 7 itu tanggal 6 ya. 8 ini kan. Berarti ceritanya siapa yang lahirnya di dekat ini dan tambahin 1 minggu berikutnya lah. Dari ini sampai 1 minggu berikutnya, maka set ke tahun 2023. Kenapa? Kalau kalian set itu kan saya koreksinya bergilir loh. Ya nggak? Kalian kalau pertemuan 8 ini saya kasih take home ujiannya, kalian ngerjain mulai ini, kumpulin saat ini, berarti saya mulai koreksi dari ini sampai ini. Nah, siapa yang ada di periode ini, jadi set tulisannya itu di tahun depannya, 2023. Sama sebelumnya. Contoh, kamu kelahiran bulan apa? Tahun berapa? Tanggal? Lah lewat. Berarti tahun 2023, 10 Maret 2023. Oke, yang udah lewat itu kan Januari, Februari, dan Maret sebelum tanggal 16. Berarti itu 2023 semua. Untuk aman ya, yang lahir di bulan Maret dan April sebaiknya taruh di 2023 aja, nggak masalah kok, tetap saya benerin. Yang jadi salah tuh jika dia terbit, karena tidak sesuai soal lagi nanti. Saya mintanya terjadwal di tanggal ulang tahun masing-masing. Yang kalian ngerjain ya, bukan ulang tahun tunang atau ulang tahun siapa. Nggak maksudnya. Kayak si Vendo nih, ulang tahun Vendo. Pak, masa Bapak tahu ulang tahunku? Tahu, percaya deh, tahu. Ya. Jadi pastikan benar kalian taruh. Jangan ulang tahun Cina atau ulang tahun Arab kalian taruh ya. Ulang tahun sesuai sistem itulah. Pak Kune apa nih? Ulang tahun Cina aku ini nih kalian beralasan misalnya Boretti. Jangan ulang tahun yang sesuai kalian daftar secara sistem dan maluhur. Ya. Oke, Pak, kalau hitung-hitungan Jawa ulang tahunku tanggal gini, jangan centung ngeles, oleh lah jelas-jelas ketinggal tanggal lahir ya. Karena memang benar saya cek kok sesuai enggak ya. Kan nanti ketahuan. Jadi kalau yang lewat ulang tahunnya taruh 2023. Nah, di tahun 2023 jam 12 malam 00.00. Udah. Nah, ini kan jam 10 nih. Ini 0 nih, kurang. Kalau dia nggak mau kayak gitu, berarti 23.59. 23.59 PM. 23 tuh 11. 59 PM. Udah. Oke. Intinya sesuai yang kalian masing-masing ya. Jadwal. Tulisan terjadwal ini tidak akan terbit sebelum waktunya. Jadi dia otomatis. Salah satu penggunaannya kayak tadi tuh, yang Boretti mau ngucapin ulang tahun ke yayasan. Dia sebenarnya udah nyiapin dari Jawari, bisa kayak gitu, tinggal simpen. Ya, itulah tulisan yang terjadwal. Kalau kategori ini mirip, kalau saya contoh gampangnya seperti ini. Layar kaca 21.
Boreti hobinya komedi. Berarti dia ngeklik komedi, semuanya tampil yang komedi-komedi yang cengengesan gini, ngel-ngel, ya enggak? Yang ketawa-ketawa, yang lucu-lucu. Ya enggak? Yang horor India, ya orang-orang India lah yang muncul, ya enggak? Nah, inilah yang disebut kategori. Bisa nggak kita bikin WordPress nih? Ada kategorinya. Jawabannya ya bisa. Kalau ini kategori defaultnya tak berkategori semua. Jadi kalian misalnya udah jadi blogger yang terkenal ya, udah banyak lah bisa dapat penghasilan di blog itu. Berarti ada catatan perkuliahan, kategorinya catatan perkuliahan, kuliah kategorinya. Bisa jadi kalian udah terbiasa maksudnya. Jadi kapanpun kalian butuh catatan itu ada di internet. Kayak inilah. Dari awal udah saya tunjukin kalau nggak salah yang kenalin ini. Ini nih entah zaman 2012, 2014 tuh. Tuh, 2014 malah dari tahun berapa. Ini nih disebut, ini kan tulisannya seolah-olah kategori, tapi sebenarnya ini cloud tag-nya nih. Barang belanjaan. Nah, dia kategori yang tampilnya berupa cloud. Cloud ini istilahnya aja. Apa maksudnya nanti lah, giliran kita belajar Widget ada disampaikan. Nah, yang mau saya bilang di sini banyak, intinya saya nggak sibuk-sibuk mikirin dia mesti hostingnya berapa atau apa ya, dia nyimpan aja nih film nih misalnya Yuda Yuda Swalayan tak apa dah saya tulis BGM, nah Rumah Durian Harum alamatnya di mana, saya nggak musingin, tapi suatu saat saya butuh ya orang pun nyari di internet ya ketemu. Contoh Rumah Durian Harum ya, entah urutan keberapa tapi harusnya dia tetap ada Rumah Durian Harum tuh. Ini kan belum ketemu semua kan, entah di halaman keberapa pokoknya, tapi pasti ada nanti. Coba cari deh WordPress biar lebih spesifik. Ini WordPress yang orang tampil, yang saya karena nggak pernah diurus di terakhir aja 2014. Rumah Durian Harum belum ketemu ya. Nih Yohanes Setiawan pula nih, ada berarti di Google tuh maksudnya. Jadi suatu saat orang nyari pun sebenarnya ketemu ya kita. Ya inilah dia. Nih yang toko Nanda, kantin laris, entah apa-apa pokoknya isinya. Kayak gitulah. Maksudnya suatu saat ya kalian punya dokumentasi pribadi ya kalian ya di internet nih. Nggak harus tugas kuliah ya, kalian bisa naruh apapun. Oh, review kalian makan apa misalnya, makan masalah yang India itu silakan. Ya India kan ada masalah kan. Nah, makan pentol pedas atau makan seblak apalah kalian tulis tadi, makan bakso kehujanan misalnya, ini enak atau di mana, ya suatu saat orang nemuin tulisan kalian itu ya bisa nyari, bisa nyoba. Oke, itu contoh. Kaitannya dengan kategori, jadi kategori itu mengelompokkan biar orang gampang nyari. Nah kebetulan karena kita nggak bikin kategori, dia jadi tak berkategori. Kapan tulisan yang berkategori? Contoh, Boreti website ini gabung-gabung. Untuk yayasan, dia bikin kategorinya, tambah kategori baru, yayasan. Maka cukup ditambah. Yang ini tak berkategori nih, lepas satu dia. Jadi khusus yayasan, tampilnya yayasan, semua info-info yayasan. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Contohnya, dia tinggal klik siapa kami, teks diserangkan, komentar. Oh, ini karena saya ngubah pengaturan tuh ya, berarti saya mesti ke sini. Jadi tulisan terbaru aja saat membaca nih, post-post terbaru. Simpan, buka lagi. Nah, Boreti cantik yang yayasan mana? Oh, karena belum diterbitin tadi tuh ya. Tunggu, saya coba langsung terbitin aja. Ini saya terbitkan. Atur ulang secepatnya, terbitkan biar dia tampil. Nah, kategori yang tampil untuk yayasan di sini adalah dikategorikan dalam yayasan. Saat orang nyari kategori itu, maka akan tampil semua info tentang yayasan. Sama kayak tak berkategori. Nah, satu posting, satu post bisa punya beberapa kategori. Yang dikelompokkan tuh sekali lagi adalah kategorinya. Oke. Jadi orang mau cepat nyari, oh apa tentang yayasan nih, yayasan semua infonya kayak gitulah, lowongan pekerjaan semua. Oke, itu gambaran kategori. Udah kita bahas. Tak kasih tau label, cara ngisinya di mana.
Cara ngisinya sih ada di sini juga nih, di post ini, nih tag. Jadi ini uh, keywordnya untuk pencarian. Contohnya rumah durian, koma, ulang tahun. Atau sekarang minyak goreng lagi langka, kan yang viral-viral tuh itu kan minyak goreng langka, langka, badak atau apalah basing. Intinya saat orang nyari badak ya salah satu ketemunya web kita, maksudnya itu tujuannya yang menyampaikan artikel ini ya. Ini tag ini di WordPress disebutnya tag, di blogspot.com disebutnya label. Sebenarnya sama aja. Oke, untuk sistemnya pencarian. Jadi makin banyak ini ya makin ini kita makin ada kesempatan terindeks sama mesin pencari. Ya, cara pakainya tinggal kita pisahin koma, keyword-keywordnya apa. Oke, ya ini bakal berfungsinya jika kita udah ya main di konten lah intinya. Jadi istilah ada SEO itu search engine optimization, salah satunya main dari sini. Oke, tapi untuk tugas kuliah sih saya nggak minta ini, cuma cukup tahu aja, maksudnya sekedar tahu. Nggak ada pertanyaan sampai ini. Terakhir komen. Komentar nih tentunya kalau kita udah aktif di ngeblog ya penting kan. Oh, orang ini suka baca tulisanku nih karena bagus saya. Apalagi si Mar ini jago main gitar, dia bikin tutorial fingerstyle misalnya kayak gitu ya. Nah, orang suka mengunjungi website dia, komen. Nah, dia bisa ngaktifin komen tuh dari diskusi nih. Diizinkan atau enggak. Kadang kan ada juga orang upload video tapi nggak boleh komen kan. Nah, berarti kita tidak izinkan komennya. Diatur di kanan ini. Kalau izinkan komen, apa sih jadinya? Nah, di sini mana bagian komen? Kalau saya matiin sih dia harusnya nggak ada. Ini kan ada nih. Coba saya matiin ya, izinkan komen, perbarui. Ini. Tinggalkan komen tuh udah nggak ada lagi dia. Ya itu yang nggak boleh di komen maksudnya. Kalau boleh ya silakan diizinkan. Oke. Apa manfaatnya ya untuk ngeramein, tapi hati-hati kadang banyak bot, ada spam itu. Dia komen-komen ya di website kita isinya promosi untuk dia. Oke. Nah, sampai ini ada pertanyaan nggak? Detailnya sih saya bilang tadi ada di ini nih. Nah, udah selesai tuh uploadnya malahan. Udah sambil pikir, kira-kira ada pertanyaan nggak sebelum ditutup? Habis sih pembahasan kita. Tapi sekali lagi karena waktu kita pendek nih kan ini kan udah hampir habis juga. Makanya saya agak cepetin. Detailnya di video yang terbaru yang saya upload ini. Oke, adakah pertanyaan sebelum ditutup? Yuk. Pikir apa ya? Pertanyaan di luar topik boleh nggak? Oke, coba apa selama masih bisa dijawab silakan. Kan kalau offline kan masih mudah. Iya, terus Ini bisa di post di tempat di lain. hosting namanya. Iya. Website AA. buatan WordPress misalnya. Nanti kita hostingnya kamu bisa ngeliat di playlist ini kok, ada kok bahas hosting. Kalau kamu mau udah cepet-cepet hosting coba di situ. Jadi ini hampir sama kayak kan HTML JS Tetap sama, tapi ini kan seperti yang saya bilang di awal, ini adalah merupakan suatu CMS. CMS itu Content Management System. Oh enggak? Yang kami bingungin apa ya? Baca tenang. Makanya nanti bisa online kok. Contohnya ada dah ya, contoh aja ya. Siapa tahu ada yang kakak kelas kalian nih. soalnya kode ini beberapa website buatan WordPress. Banyak malahan, bukan beberapa. Kita lihat ya. Ini saya basing-basing buka aja lah, gak ngerti yang siapa lagi nih. Coding Pilgan. Di mana ya? Tugas lah kalau ya. Tugas. Nih. Asli. Nih TGS nih contohnya dia nih. Nah, nih. Kita lihat ya. Inilah salah satu hasil hosting. Nanti ya ini web WordPress tentunya. Tapi tidak tahu masih bisa terbuka deh. Oh, bisa nih. Nih, dia bikin posting nih catatan dia. Nanti ceritanya yang kalian ini kan selama ini wordpress.com ya. Nanti kalau udah selesai hosting ya ke hosting kalian ngelanjutin catatannya.
kayak mereka ini namanya Diva ya, ini webnya dia sih bikinnya sederhana nih, tapi minimal dia udah punya web online kayak gini. Nah kalau mau berbayar ya divavatia.com misalnya kayak gitu bisa. Yang ini yang saya ajarin sih yang gratis biar gak rugi, tapi kalau udah tahu kalian ya tinggal ngelanjut yang berbayar juga bisa kok, ya nggak? Ada gambaran kan? Oh lah, yang lain nggak ada. Kalau nggak ada boleh pulang. Sedih nggak deh, nggak kan? Ada pertanyaan nggak saya lagi, Marfiati? Belum, tinggal nyoba aja sekali lagi ya. Saya saranin untuk videonya nonton yang ini yang A nih. Ini harusnya yang A dong ini. Masa saya upload yang ini ya? Kan ceritanya video yang A yang kalian kan lagi direkam ya. Saking ingatnya sama yang kalian terus nih. Yang ini berarti yang kelompok A tadi. Ya, silakan nonton yang ini maksudnya. Nanti kalian bakal tahu lah intinya kalau udah subscribe nih. Ya kalau udah selesai dipublish. Oke. Selamat mengerjakan ya intinya ya. Boleh ditutup? Boleh. Oh lah, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat malam dan sampai ketemu lagi di proyek selanjutnya. Boleh pulang ya. Terima kasih. Semoga sukses. Selamat malam.